keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom kak. Hai, kita berjumpa lagi ibadah online Smiling Kid pada hari ini. Adik-adik masih semangat kan untuk beribadah walaupun secara online? Semangat ya kak ya? Kakak-kakaknya semangat melayani, adik-adik juga semangat ya untuk dilayani beribadah bersama di untuk kita beribadah, bersukacita, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Kakak minta Kak Syari minta tolong untuk berdoa. Siap Awal ibadah kak. kita ya. Oke. Yuk adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan nama-Mu boleh dimuliakan dan hati-Mu boleh disukakan atas ibadah kami minggu hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya, seperti kakak-kakak di sini berdiri. Hitungan yang ketiga, Laskar Kristus berdiri semuanya ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes. Ya, semuanya sudah berdiri ya. Jadi kita pujikan pujian, dikepak-kepakkan tangannya. Siap dengan pakai gerakan ya. Yuk. Kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang-goyang kaki kanan,
kakak-kakak yang di sini belum capek ya Kak Syari? Belum Kak, Belum ya masih Kak ya? semangat. Belum lah. Wah, sekali lagi kita pujikan pujian bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom. Yang belum pernah dengar, kita belajar ya. Emang gimana Kak caranya? Nah, oh ini lewat pujian caranya. Pengen tahu? Bisa tahu ya? Bisa, pasti bisa ya. Bisa Ayo dong. Kak, pengen tahu caranya kan? Kapannya pujian ini ya. Bisa ya? Bisa dong. Adik-adik Tuhan tahu kan Maha jawabannya? Kuasa. Iya, Keren. luar biasa kuasa Tuhan ya. Keren. Hal yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan itu luar biasa hebat. Cus. Nah, saatnya kita belajar. Tuhan ya Kak. Siap Kak. Siap, siap. Ayo kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman. Kita menggunakan pujian Oh ya
tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah tolong kami untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kami akan belajar Alkitab ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian, Tuhan memberikan kami hikmat untuk bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kami lakukan. Berkatilah kakak-kakak kami yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin. Tuhan tolong kami untuk kami bisa bersama-sama pun merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk, hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 dengan judul perikop menyeberangi Laut Teberau. Kisahnya siapa ini kalau Keluaran? Ya, pasti Musa. Tentang apa ini? Menyeberangi Laut Teberau. Berarti ini laut yang bakalan kering nantinya yang dilewati orang Israel. Seperti lagu pujian kita tadi yang kedua. Yuk, karena kita sudah tahu cerita ini seperti apa, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh orang Mesir, lalu Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa mentaatinya. Untuk menyeberangi itu ada mujizat yang luar biasa, yaitu apa? Laut itu terbelah dan orang Israel selamat. Lalu orang-orang Mesir yang mengikutinya mati. Dengan cara apa? Lautnya tertutup lagi dan orang-orang Mesir meninggal di sana. Tapi kalau cuma sekedar begitu aja, ya kita pasti hafal mungkin. Atau ada yang belum tahu ya. Kalau belum tahu, bisa di-pause videonya, dibaca dulu firmannya di Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Terus lanjut lagi ke sini. Kak Eka kasih nih poin-poin pentingnya untuk hari ini. Selain menyeberangi Laut Teberau, Kak Eka kasih judul yang lebih spesifik lagi, yaitu Tuhan adalah penyelamatku. Siapa? Tuhan adalah penyelamatku. Oke, poin yang pertama, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan adalah, kita baca ayat 16 ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Siapa yang berkata? Tuhan. Berkata kepada siapa? Musa. Apakah Musa melakukannya? Ya, tentu saja Musa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, bangsa Israel bisa lolos dari maut. Terus, apa Kak poin pertamanya? Poin pertamanya adalah kita harus taat sama Tuhan. Kenapa harus seperti itu? Ya, kalau diperhatikan ya aneh juga sih. Ulurkan tongkatmu. Nanti lautnya terbelah. Kalau akal manusia kayak Eka pada saat itu pasti nggak mungkin. Tapi karena Musa taat sama Tuhan, akhirnya hal itu terjadi. Terus untuk yang poin kedua, kita baca ayat 19 sampai 20. Kemudian berangkatlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Loh, maksudnya apa Kak? Nah, tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Mesir mulai keluar dari tanah Mesir sampai Laut Teberau itu berada di depan orang Israel. Ketika siang pasti tiang awan. Kenapa? Memberi keteduhan. Lalu pada saat malam tiang api, supaya apa? Jalannya terang sehingga tetap bisa berjalan dan tidak ada yang namanya kesandung, tidak ada yang namanya jatuh. Terus maksudnya ini apa? Tiang awan yang ada di depan yang menuntun itu geser ke belakang. Ada di antara orang Mesir dan orang Israel. Supaya apa? Orang Mesir ini, loh sudah malam, wah berarti kita harus istirahat nih.
Karena mereka berjalan cuma pakai obor, jadi penerangannya sangat minim, tidak seperti orang Israel. Oleh karena itu, mereka jaraknya akan semakin jauh. Terus poin keduanya dari ayat ini apa, Kak? Nah, kita harus percaya sama yang namanya pertolongan Tuhan. Percaya apa? Pertolongan Tuhan. Karena apa? Di kisah ini nggak mungkin loh orang Israel bisa lepas dari bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir, orang-orangnya termasuk Raja Fir'aun, dia naik kereta, sedangkan orang Israel mereka berjalan kaki. Berjalan kaki jumlahnya banyak, ratusan ribu bahkan jutaan, banyak banget. Ada yang muda mungkin bisa lari, tapi yang tua ada yang naik gerobak, ada yang berjalan pelan-pelan. Belum lagi mereka harus juga bawa ternak, lembu, sapi, domba dan sebagainya. Jadi mereka pelan-pelan. Jika dibandingkan orang Mesir, mereka cepat sekali naik kereta. Oleh karena itu Tuhan dengan ajaibnya memberi pertolongan, yaitu tiang awannya berada dari depan pindah ke belakang, jadikan jarak mereka semakin jauh. Dan yang poin ketiga adalah kita baca sekarang ayat 24 dan 25. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Akhirnya orang Mesir sadar diri kalau mereka susah banget melawan orang Israel. Tapi jangan lupa, Tuhan membuat Raja Fir'aun berkeras hati. Tidak apa-apa, kejar terus, kita akan bawa orang Israel kembali. Seperti itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat roda-roda orang Mesir itu berat. Jadi para tentara-tentaranya apa yang dirasakan? Mereka putus asa sampai mereka ngomong, percuma kita ngelawan Israel nih. Tuhannya orang Israel menyertai sehingga kita susah sekali untuk menang. Lalu pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita nih, yang pertama tadi apa? Kita harus taat sama Tuhan. Yang kedua, kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Seperti tadi, tiang awan yang dari di depan pindah ke belakang untuk memberikan jarak yang cukup. Terus pertolongan Tuhan lain apa? Roda-rodanya orang Mesir jadi berat. Mereka sampai putus asa. Dan mereka sampai sadar, gak mungkin ini kita bisa menang. Gak mungkin ini. Karena Tuhannya orang Israel hebat. Terlalu hebat. Lalu sampai akhirnya, ya kita tahu. Orang Israel melewati Laut Tebrau, mereka semua selamat, tidak ada yang terluka sama sekali, mereka lolos. Dan orang-orang Mesir yang mengejar, mereka mati semua. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang dirasakan orang Israel selanjutnya? Orang Israel yang sebelumnya putus asa, orang yang takut, yang bingung, laut, ya apa caranya kita nyebrang? Kita baca di ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Mereka percaya, mereka takut akan Tuhan, dan percaya akan Musa yang sebagai pemimpinnya. Mereka yang sebelumnya menggerutu, kita nggak boleh balik ke Mesir, kita malah di padang pasir, kita di tempat yang tersudut seperti ini, apakah kamu Musa kepingin kita mati? Tapi ternyata Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Kayak kau ulangi sekali lagi ya, apa yang harus kita lakukan? Taat sama Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa yang terakhir, kita harus bersyukur. Oke? Siap, mantap. Terus ayat hafalannya, kita mundur sedikit, ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kepanjangan ya? Kita akan hafalkan sampai kata Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan
Itu ayat hafalannya hari ini. Oke? Yuk, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman ini Tuhan. Kami sudah tahu di sekolah minggu tentang cerita ini, bangsa Israel yang lolos dari Mesir dan melewati Laut Tebrau dengan cara yang luar biasa ajaib Tuhan. Lautnya terbelah menjadi dua, tanahnya kering sehingga dilewati orang Israel. Tapi di sini Tuhan kami mau belajar untuk taat kepadamu. Seperti Musa yang taat kepadamu, orang Israel yang taat kepadamu ya Bapa. Dan kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau seorang Tuhan. Karena kami percaya keselamatan, perlindungan, pertolongan itu hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita membuat sebuah tongkat Musa dari kertas berwarna. Bahan yang harus disiapkan adalah 2 lembar kertas berwarna ukuran 1/4. Nah, sekarang kita akan mulai melipat ya. Pertama, kertas dilipat jadi 2 bagian membentuk persegi panjang. Lipat lagi jadi 2 bagian ke arah samping, lalu buka lipatannya. Bagian kanan dan kiri kertas dilipat sesuai garis lipatan tadi. Balik dan putar kertas, lalu sudut bawah dilipat membentuk segitiga. Kemudian sudut segitiga bawah dilipat ke atas sesuai garis tengah. Lalu lipat lagi menjadi setengah bagian seperti contoh berikut ini. Tada! 1 bagian sudah selesai. Sisa kertas dilipat dengan cara yang sama seperti contoh tadi. Semakin banyak kertas yang dilipat, maka tongkatnya semakin kuat. Setelah selesai, kita gabungkan semua hasil lipatan dengan lem. Masukkan satu persatu kertasnya seperti contoh berikut ini. Tada! Tongkat Musa sudah selesai. Ajak teman-teman yang lain untuk membuat sebuah tongkat Musa. Jadilah anak-anak yang kreatif yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, semuanya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan? Jangan lupa ya untuk ayat hafalan dan juga aktivitasnya dikumpulkan di grup WA masing-masing kelas. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada sedikit pengumuman tambahan nih. Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja, atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pugo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan pujikan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil.
Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan pelindungan-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan, di tempat kami masing-masing di rumah kami ibadah online hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami, penyelamat kami. Kami mau Tuhan belajar untuk menjadi anak yang taat kepadamu, dan kami menjadi orang yang percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, untuk setiap jajaran-jajarannya Bapa, untuk setiap keputusan-keputusan kebijakannya Bapa, itu semua hanya daripadamu ya saja ya Bapa. Kau berkati juga gereja ini, Kau berkati para gembalanya Tuhan, Kau berkati para pelayan-pelayannya Tuhan, termasuk kakak sekolah minggu, supaya kakak sekolah minggu bisa melayani kami dengan baik, lebih dan lebih lagi, berbagi pujian, penyembahan, dan kami bisa bernyanyi bersama-sama lagi di minggu depan ya Tuhan, kebenaran firman, supaya kami semakin kuat dan semakin tangguh dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau berkati juga orang tua kami, pekerjaan orang tua kami yang menjadi saluran berkat buat kami secara langsung. Supaya Tuhan, kami bisa makan setiap harinya, kami bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang luar biasa ini. Kami mau Tuhan, Kau menyertai kami, memberikan kesehatan bagi kami semua, supaya kami bisa berkumpul kembali ibadah online minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.